Jember adalah sebuah nama yang unik untuk sebuah nama wilayah. Pasalnya asal-usul kepastian nama Jember masih menjadi misteri. Beberapa orang berasumsi, Jember, didapat dari kata jembrek yang artinya kotor. Hal ini disebabkan wilayah Jember di masa lalu dipenuhi rawa-rawa dan tanah becek karena memiliki curah hujan yang tinggi. Pendapat ini dibuktikan dari banyaknya nama daerah di wilayah Jember yang berawalan dengan kata rowo, yang berarti rawa dan berawalan curah, contohnya, Rowo Tamtu, Rowo Tengo, Rowo Tengah, Curah Nangka, Curah Lele, Curah Kates, dan sebagainya. Ada pula yang berasumsi bahwa Jember berasal dari kata Madura, jember, yang artinya luas. Mengingat wilayah Jember memang cukup luas dan menduduki 3 besar daerah terluas di Jawa Timur. Namun, ada sebuah legenda yang dipercayai beberapa orang tentang Putri Jembersari yang kemungkinan namanya diabadikan menjadi asal-usul nama wilayah ini. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, hidup seorang putri yang cerdas dan cantik jelita bernama Putri Jembersari. Saat kecil, orang-orang di sekitarnya memanggilnya dengan nama Jember. Dia hidup di sebuah kampung di wilayah pesisir Laut Selatan. Semua warga di kampung tersebut bekerja sebagai nelayan, hingga kampung tersebut dinamai Kampung Nelayan atau Payangan. Putri Jembersari adalah keturunan dari kepala kampung di wilayah tersebut. Saat Putri Jembersari masih bayi terjadilah serangan dari gerombolan perampok. Para perempuan, orang tua, dan anak-anak segera mengungsi dari kampung. Sementara para lelaki di kampung tersebut bertempur dengan gagah berani. Akan tetapi mereka semua tewas di tangan para perampok. Akhirnya rombongan yang mengungsi itu tiba di sebuah tempat di dekat Sungai Bedadung, yang juga dekat dengan sebuah telaga. Mereka sepakat untuk tinggal dan menetap dan memulai kehidupan baru. Segala yang bisa mereka lakukan, akan mereka lakukan. Mulai dari bercocok tanam hingga mencari ikan di Sungai Bedadung. Putri Jembersari yang masih sangat kecil mereka rawat dengan penuh kasih sayang. Ia juga dididik oleh beberapa orang khusus dengan beragam pengetahuan. Oleh karena itu Putri Jembersari tumbuh ibarat sosok harimau Jawa. Anggun, cantik, lembut, sedikit pemalu, tapi tidak bisa diremehkan. Kondisi kampung mereka yang rata-rata dihuni perempuan membuat mereka kesulitan untuk memilih seorang pemimpin desa. Sehingga mereka hidup tanpa pemimpin hingga Putri Jembersari dewasa dan siap menjadi seorang pemimpin. Mulanya Putri Jembersari menolak, namun akhirnya setuju dengan satu syarat, mengganti namanya menjadi Endang Ratnawati. Sebenarnya, penduduk lebih senang dengan nama Putri Jembersari. Tapi, mereka lebih butuh sosok pemimpin dibanding dengan sebuah nama dan tidak ingin mempermasalahkannya. Ia menjadi sosok pemimpin yang dicintai rakyatnya dan tidak mengalami kesulitan dalam memimpin. Ia pun bertekad tak akan pernah mengecewakan rakyatnya. Sebagai bukti tekad itu Endang Ratnawati menolak banyak lelaki yang ingin mempersuntingnya dengan alasan masih ingin mengabdikan kepada rakyat. Hingga pada suatu hari, ketika Endang Ratnawati sedang santai di tepi telaga dekat Sungai Bedadung bersama beberapa sahabat perempuannya, tiba-tiba datang sosok laki-laki yang memiliki maksud jahat. Ternyata dia seorang kepala perampok yang ingin memperistri Endang Ratnawati sekaligus menaklukkan desa. Tentu saja Endang Ratnawati menolak dan melawan. Hingga terjadilah perkelahian sengit. Namun, mereka kalah jumlah dan berakhir dengan tewasnya Endang Ratnawati. Berita kematian Endang Ratnawati segera tersebar. Kesedihan pun menyelimuti desa tersebut. Menyadari waktu akan terus berlalu apapun yang terjadi, mereka segera menguburkan jenazah Endang Ratnawati beserta para pengikutnya yang gugur. Hari bersejarah itu ditandai dengan mengabadikan nama kecil Putri Jembersari menjadi nama wilayah tersebut,